Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat siha wal afiyah dan keberkahan umur, dan nikmat yang terbesar dimudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan ta'lim kita kitab Kifayatul Asqiya wa Minhajul Asfiya, yang insyaallah malam ini adalah penutup. Insyaallah kita akan lanjutkan ta'lim kita habis lebaran. Kemudian yang kedua, sebagaimana saya bilang sebelumnya, insyaallah sebelum sholat isya saya sudah jalan karena ada ceramah di Jeruju, di Lamtoro, ya. Maka dikhawatirkan tidak terkejar. InsyaAllah sebelum sholat isya saya mohon izin. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan walikulli wahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu fayakunu min dha wasilah kajulusihi bainal anami murabbiyah wa kathratil awradi kasawmi wassalah wa kakhidmatin linnas walhamdil hatab litasadduqin bimuhassali mutamawwila. Ini sudah kita jelaskan tentang bagaimana berkhidmahnya seseorang kepada para fuqaha, kepada orang-orang alim, dan bagaimana seseorang itu menjalankan wirid-wirid yang mana kegiatan itu menjadi suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian man rama ayyasluka tariqal awliya falyahfadhan hadhil wasaya amila. Artinya barang siapa yang ingin menjalani jalan para waliullah, maka hendaklah dia memelihara dalam mengamalkan beberapa wasiat. Apa kata pengarang kitab As-Sayyid Bakri? Beliau mengatakan bahwasanya manakala menjelaskan tentang suluk, yaitu jalan seorang hamba untuk menuju kepada akhirat, maka beliau memulai untuk menyebutkan cara untuk menempuh daripada rintangan, ya, atau halangan yang merupakan tujuan terbesar bagi seorang salik, ya, atau sebab sampainya kepada Allah secara kebiasaan. Jadi setiap segala sesuatu yang harus kita inginkan itu pasti memiliki dalam suatu rintangan. Tidak akan bisa seseorang itu akan melakukan dalam suatu perjalanan atau menuju daripada keinginan dunia tidak dibutuhkan dengan pengorbanan. Seorang salik yang akan berjalan menuju Allah atau menuju kepada akhirat, mereka pasti memiliki dalam suatu rintangan, pasti memiliki dalam suatu halangan, karena yang akan dia tuju ini adalah suatu yang begitu besar. Sehingga beliau mengatakan di dalam qasidah yang saya sebutkan tadi, man rama ayyasbuka tariqal awliya falyahfadhan hadhil wasaya amila. Barang siapa yang ingin menjalani jalan para waliullah, maka hendaklah dia memelihara
atau mengamalkan beberapa wasiat. Ya, nanti akan kita jelaskan wasiatnya. Maksudnya adalah yang menuntut untuk masuk pada jalan para waliullah ta'ala. Kita mendengar ada seorang kekasihnya Allah, seorang waliullah. Yang kita tanyakan itu, apa jalan mereka sampai diangkat menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu ingin menempuh dalam suatu hal dunia, melihat orang yang berhasil di dalam dunianya. Pasti kita akan mendekati dia dan kita belajar bagaimana cara dia bisa untuk berhasil. Ya, seperti itu. Ketika kita melihat seorang kekasih Allah, maka kita melihat pula bagaimana caranya menuju kepada jalan untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para waliullah. Suatu saat terjadi kepada seseorang namanya Sayyid Umar Al-Hamid. Beliau ketika ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, di belakang berdirinya, di belakang. Kemudian sang penjaga makam mendapatkan bisikan, panggil, di belakang itu ada cucuku Sayyid Umar Al-Hamid. Maka beliau pun didepankan. Wa subhanallah, di dalam kisah dikatakan di daerah Yaman itu ada masjid, nama masjidnya Masjid Ba'alawi. Sampai dikatakan kalau seandainya seorang yang masuk ke dalam Masjid Ba'alawi itu begitu diberkahi oleh Allah, tapi begitu masuknya Sayyid Umar Al-Hamid, maka Masjid Ba'alawi itu menjadi berkah sebab beliau. Ini kedudukan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kan ingin tahu apa sih amalannya, kan gitu. Kalau seorang diangkat menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingin tahu. Ya. Jadi begitu seseorang itu mengecek amalan Sayyid Umar Al-Hamid sampai mendapatkan kedudukan yang tinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diceknya. Begitu dilihat, kualitas ibadahnya sama dengan ibadahnya sang pengecek ini. Dilihat ibadah sholatnya biasa, dilihat ibadah tahajudnya juga biasa, sebagaimana dilakukan umat Nabi Muhammad secara umumnya. Tapi kenapa Sayyid Umar Al-Hamid ini mendapatkan kedudukan seorang waliullah yang berkedudukan yang tinggi? Ternyata setelah dicek, amalan Bapak Ibu sekalian yang kalau dalam pandangan kita itu biasa, ternyata amalan itu dapat menaikkan, mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan Sayyid Umar Al-Hamid? Beliau tidak akan memejamkan mata beliau untuk tidur kecuali beliau akan istighfar dan mengucapkan maaf terlebih dahulu kepada istrinya. Setiap hari sebelum tidur itu mengucapkan maaf dulu kepada istri. Bayangkan, ini kan amalan yang biasa kita pandang. Ternyata amalan ini bisa sampai kepada kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan pernah kita meremehkan dalam suatu amalan kecil. Ternyata amalan kecil itulah yang dapat menyampaikan kita kepada mahabbatullah, cintanya Allah. Ternyata amalan kecil itulah yang dapat menyampaikan kita kepada rahmatnya Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau dimimpikan oleh muridnya mendapatkan suatu kenikmatan surga yang begitu luar biasa. Ketika ditanya apakah karena kitab yang begitu banyak beliau karang
dan kitab beliau dipakai di seluruh dunia. Ternyata dalam mimpi itu beliau menjawab, sesungguhnya ketika saya mengarang kitab, saya melihat ada lalat yang meminum tinta saya. Zaman dulu kan pakai dawat itu, tinta saya. Saya biarkan lalat itu minum, sampai kemudian saya angkat dan dia terbang kembali. Lalat menyebabkan jalan seorang itu untuk sampai kepada rahmat-Nya Allah. Ya. Jadi jangan kita pandang suatu amalan kecil itu tidak sampai kepada Allah. Kita pilih yang besar-besar saja, yang kecil kita tinggalkan. Ya. Nah, jadi ketika kita menemukan seorang wali Allah, kita melihat amalan dia apa. Amalannya apa? Gitu. Ada seorang wali Allah yang diangkat karena ada kasih sayangnya. Dia hanya mengamalkan satu hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini hadis ini aja diamalkannya. Sayangilah siapa yang ada di bumi, maka Allah akan menyayangi, apakah engkau akan disayangi penghuni langit. Ini aja. Asalkan dia menemukan sesuatu yang ada di bumi, kasih sayangnya begitu tinggi. Dia lihat orang susah, dia berusaha untuk membantu orang susah itu. Dia lihat seseorang membutuhkannya, dia cari jalan untuk menolongnya. Ya, ini aja diamalkannya. Rahmat kasih sayang dia yang menyampaikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jangan kita sudah belajar tasawuf ini selalu membayangkan dalam suatu amalan yang tinggi yang dapat menyampaikan seorang wali Allah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum tentu. Ada seorang ya yang diberikan oleh Allah diangkat menjadi kewalian karena cuma sabar melewati bini yang comel. Istrinya ini dia punya mulut Masya Allah, cuma sang suami ini sabar. Ya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan dia punya saudara. Begitu dia bertamu, aku melihat di belakang engkau selalu dijaga oleh singa. Maka dengan senang hatinya Allah selalu menjaga dan memberikan keamanan kepada engkau melewati singa yang aku lihat itu. Begitu setelah istrinya meninggal, ternyata kata saudaranya, saya tidak melihat kembali adanya singa di belakang engkau. Artinya Allah memberikan kedudukan dia karena sabar melewati dan menjalani di dalam keluarganya istri yang sewot tadi, yang comel tadi. Insyaallah. Jadi bapak-bapak kalau punya istri macam ini, siapa tahu nanti makam walinya diangkat oleh Allah SWT. Ya, ya derajat kewalian itu kan ada yang masyhur, ada yang mastur, ada yang udah terkenal, ada yang memang tertutup. Begitu kewaliannya ketahuan, dia langsung minta, ya Allah matikan saya. Karena dia khawatir. Ada pula, ada wali yang masyhur. Ya wali itu siapa saja, pilihan Allah. Ya, bukan harus seorang wali itu adalah seorang habib. Bukan harus seorang wali itu seorang syekh. Harus orang Arab, selain Arab tidak bisa jadi wali. Nah ini salah ini. Semuanya bisa mendapatkan kedudukan kalau Allah menginginkan. Orang Melayu mau diangkat jadi wali, ya bisa jadi wali gitu. Ya. Wali Allah itu bukan melihat dalam kesukuan. Wali Allah itu melihat memang Allah memiliki rasa cinta kepadanya sehingga diangkat dia menjadi kekasihnya Allah. Ya. Nah, cuma yang lebih cepat untuk sampainya adalah orang-orang alim dan para zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih cepat untuk sampai mereka, ya, karena seorang wali itu bahkan kata ulama tidak akan diangkat menjadi seorang wali kecuali orang itu berilmu, orang itu alim. Dan perlu diketahui wali itu tidak bisa diwarisi.
Tidak bisa diwarisi. Bapaknya jadi wali, tiba-tiba anak pun mau ngikut mau jadi wali. Ya, tidak bisa. Wali itu bukan warisan. Ya, saya begitu melihat keanehan ada seorang menjadi wali. Udah wali Allah dan ma'ruf, udah terkenal dia seorang wali. Tiba-tiba begitu meninggal keponakannya jadi wali. Nanti ujung-ujungnya cucunya jadi wali. Tidak bisa. Wali itu bukan keturunan. Kalau seandainya waliullah itu adalah suatu keturunan, ya, maka seseorang itu pasti akan berharap untuk dirinya diangkat menjadi waliullah sehingga keturunannya pun bisa menjadi seorang wali. Ya. Jadi subhanallah, ada lagi pelajaran seorang waliullah, ya, yang dia tidak pernah mukul dia punya anak. Dia punya anak ini, ya Allah, dia punya nakal itu dah luar biasa. Luar biasa dah. Sampai orang-orang itu kebingungan. Sekarang udah jadi orang alim udah. Sang anak menjadi orang alim. Setiap anaknya itu melakukan sesuatu di luar kebiasaan, dia masuk dalam kamar. Melihat anaknya melakukan di luar dari kebiasaan lagi, masuk. Setiap anaknya keluar dari kebiasaan, masuk lagi dalam kamar. Tidak pernah sekalipun dia cubit anaknya, dia pukul anaknya, tidak pernah. Tidak pernah. Ketika ditanya ini, ya, saya melihat sungguh ada kesabaran bagi antum melihat anak yang begitu luar biasanya. Yang nakalnya sudah kelas atas sudah. Tapi saya tidak pernah melihat engkau memukulnya atau memarahinya atau engkau mencubitnya. Tapi ketika saya melihat dia melakukan sesuatu yang di luar daripada kebiasaan, engkau selalu masuk dalam kamar. Maka beliau mengatakan, ketika saya memukul daripada jasadnya, saya khawatir nafsu saya yang akan terangkat. Lalu justru harapan saya anak saya ingin menjadi orang yang baik, ternyata lain dari apa yang saya saksikan. Ketika saya masuk dalam kamar, saya tidak mencubit dia punya badan, dia punya tangan, tapi saya mencubit dia punya hati untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini yang dipukul kan badan, ini tidak, hatinya dipukul. Jadi asal melihat anaknya nakal dia masuk, ya Allah, dia doa, minta kepada Allah. Ya. Hatinya yang saya pukul, saya tidak pernah mukul jasadnya. Maka untuk memukul hati bukan dengan zohir, tapi hubungan antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini anak udah jadi seorang alim yang besar. Jadi seorang alim yang besar. Jadi artinya adalah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyaksikan sesuatu yang di luar daripada kebiasaan kita dan itu dilaksanakan oleh para waliullah, biasanya para wali itu mereka memiliki hubungan khusus dengan Allah. Dan jangan kita mengecek mereka. Kita cek mereka ketika terjadi suatu yang di luar dari nalar kita, ya kita tidak tahu apa hubungannya dengan Allah. Ya, tidak tahu bagaimana tata cara ia berhubungan dengan Allah. Ya, nah, begitu. Kemudian barang siapa yang memelihara, ada pengamalan wasiat-wasiat 9, nanti insyaallah akan disebutkan. Ada wasiat 9 para pengamalan seseorang itu untuk menjadi wasilah jalan dia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 9. Barang siapa memelihara, mengamalkannya, maka sangat diharapkan bahwa Allah akan membuka ke atas hatinya pintu-pintu daripada kepahaman. Ya, Allah akan membuka dadanya, akan lapang dengan cahaya ilmu. Ya, akan tersingkaplah bagian sesuatu
yang dengannya ada suatu hasil peningkatan, ya. Dengannya pula akan berterusan untuk pemeliharaan insyaallah, ya. Saya kasih satu amalan. Ini amalan saya dapati dari Habib Salim bin Abdurrahman bin Syahab. Beliau dapat amalan dari guru beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan kemudian beliau mendapati amalan dari abah beliau Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, sampai ya ijazah ini musalsal. Apa? Kalau ingin pertama dibebaskan oleh Allah dari setiap kesulitan kita, dimudahkan oleh Allah dari setiap langkah, kemudian Allah lapangkan pikir kita untuk menerima daripada cahaya ilmu, silakan amalkan. Setiap habis sholat, ini tangan, jempol ini megang susu, jempol ini megang susu, baru kita letakkan, baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, pendek aja, setelah sholat satu kali aja udah cukup. Setiap setelah sholat antum pegang baca alam nashrah laka sadrak, ya. Mau itu sholat wajib, mau itu sholat sunnah, silakan. Itu untuk dibuka dari segala kesulitan, ya, kesulitan dunia dan kesulitan akhirat, kemudian akan diberikan oleh Allah terang di dalam pikiran dan hati kita, sehingga cahaya ilmu itu mudah masuk, ya. Silakan saya ijazahkan kepada para jemaah sebagaimana saya mendapat ijazah dari guru-guru saya, ya, bisa diamalkan. Kemudian pemeliharaan itu bagaimana? Pemeliharaan itu yang pertama, kata Sayyid Bakri, adalah at-taubah, tobat. Wasiat yang 9 itu adalah tobat. Tobat ini adalah wasiat yang pertama, dan tobat ini adalah wasiat yang paling utama. Pondasi agama yang paling terpenting itu adalah taubat, ya. Awal tempat bagi ya salikin, orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah, ya, dan asal daripada makam para talibin, orang-orang yang mencari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah taubat. Taubat. Jadi kekeliruan kita para jamaah memahami taubat ini kalau ada salah, ya. Ini masalahnya di sini. Ya. Kalau saya bilangkan kepada jamaah, taubatlah kepada Allah, bang saya salah apa? Kita selalu mengatakan tentang taubat ini adalah ketika kita bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di antara makam kedudukan, dan ini adalah yang terpenting paling utama di dalam seseorang itu untuk menjalani tahapan-tahapan sehingga menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, adalah taubat. Kalau kita maknakan secara bahasa, taubat itu artinya apa? Taubat itu artinya rujuk. Taubat itu artinya rujuk. Rujuk itu artinya adalah kembali. Tobat itu. Jadi kalau andai kata ada yang bertanya, apakah tobat itu rujuk? Kembali. Sedangkan menurut syarak, tobat itu adalah kembalinya dari seseorang yang tercela dalam syarak, kemudian sesuatu yang terpuji kepadanya. Dari suatu yang tercela menuju jalan yang terpuji. Ya. Kita ketahui, kalau andai kata tobat itu hanya sesuatu kesalahan yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi Muhammad setiap hari bertobat kepada Allah? Kenapa Rasulullah setiap hari beristighfar kepada Allah? Ya. Padahal beliau masuk. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar.
Allah dah ampunkan dosanya telah lalu maupun akan datang. Tapi Rasulullah tiap hari beliau tobat, setiap hari beliau istighfar. Dari mana buktinya? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, tubu ilallah fastaghfiru fa inni atubu ilallah wa astaghfiruhu fil yawm akthar min mi'ah marrah. Wahai manusia, kata Nabi Muhammad, bertobatlah kalian kepada Allah, istighfarlah, minta ampunlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat dan beristighfar satu hari itu tidak kurang 100 kali. Satu hari tidak kurang 100 kali. Ya. Di sini kita lihat, ini dalam riwayat Imam Muslim. Kalau di dalam riwayat Imam Bukhari itu 70 kali. Kalau dalam riwayat Imam Bukhari, wallahi inni la astaghfirullah fil yawm akthar min 70 marrah. Aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari itu tidak kurang 70 kali. Ya. Nah, maka di sini perlu kita ketahui para jamaah, ya, bahwasanya telah datang ayat-ayat Quran, hadis Nabi Muhammad SAW tentang taubat ini. Di antaranya misalnya firman Allah di dalam surah An-Nur ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Artinya, bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang mukmin. Wahai orang mukmin. Kalau kekhususan tobat itu untuk orang yang bersalah, mungkin Allah akan berfirman, tobatlah kalian kepada Allah, wahai para pendosa, gitu. Tapi enggak. Orang-orang mukmin diperintahkan tobatlah keseluruhan kalian kepada Allah. Ya, kalau di dalam tasawuf itu ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Yang biasa kita sering tobat itu dari maksiat zahir, tapi kita tanpa memperhatikan maksiat batin yang kita lakukan, padahal itu bagian maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika maksiat zahir mungkin nampak dalam pandangan mata, tapi ketika maksiat batin, hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini butuhnya kita tobat. Tidak ada melakukan kesalahan satu hari ini, zahir kita, tapi batin kita, yang suatu yang kadang kita tidak sadar, ternyata di hadapan Allah itu adalah sesuatu kesalahan. Ya. Maka taubat menjadikan suatu jalan untuk dicintai oleh Allah. Dan Allah cinta. Setiap antum taubat itu bukan justru semakin bencinya Allah, tidak, semakin cinta. Semakin cinta. Dan itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Ya, 222. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang taubat, dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan daripada dirinya. Ya. Demikian pula sabda Nabi Muhammad tadi saya sampaikan. Ya, bahkan ada dalam sabda Rasulullah, futiha babut taubah, futiha babut taubah la yughlaq hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Apa kata Nabi? Dibuka pintu taubat itu, ya, tidak ditutup sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Ya, dibuka. Dan dalam sabda yang lain, man taba qabla ayyugharghir qabilahullah.
Siapa yang bertobat sebelum roh ini sampai di tenggorokan kita, Allah terima. Sebelum roh ini sampai ke itu sebelum gitu itu Allah terima. Ya, itu namanya yugharghir dalam bahasa Arab. Sebesar apapun dosa kita, ya, jangan pernah kita tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasul, at-taib minadz-dzambi kaman la dzamba lahu wal mustaghfir minadz-dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. Ya. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Ya. Dan orang yang meminta ampunan dari dosa sedangkan dia itu berterusan untuk melakukan daripada dosanya. Ya. Seperti orang yang mengolok-ngolok Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idza tabal abdu ansallahu al-hafadhah dzunubah wa ansa dzalika jawarihahu wa ma'alimahu minal ardi hatta yalqallaha wa laysa alaihi syahidun bidzambin. Apabila seorang hamba itu bertobat, maka Allah akan menjadikan lupa para malaikat hafazah itu akan dosa-dosanya. Malaikat itu tidak ingat lagi dah. Allah lupakan para malaikat itu. Padahal dia menyaksikan dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menjadikan ya lupa akan hal itu terhadap seluruh daripada anggotanya. Ya. Anggota di sini bukti-bukti yang ada di bumi sampai dia bertamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan di bumi ini kan jadi bukti nih. Ya. Bumi ini bukti. Kita bermaksiat kepada Allah dengan menggunakan gamis ini. Gamis ini akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa benar saya menempel pada dirinya bermaksiat. Kita bermaksiat kepada Allah dengan menggunakan kacamata kita ini. Kacamata kita ini akan menjadi saksi. Ya, tidak ada sesuatu yang di bumi yang kita pakai ya kemudian kita bawa dia untuk menuju kepada jalan maksiat terkecuali dia nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kalau kita tobat, ini langsung dihapus oleh Allah. Bukti-bukti ini udah tidak ada lagi. Ya, tidak ada satupun saksi ataupun bukti yang dapat membebani dia dengan dosa itu lagi. Ya, ini yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW. Ya, dan Allah mewahyukan kepada Nabi Adam. Apa kata Allah? Engkau wariskan zuriyah keturunanmu, ya, kesusahan. Kau wariskan kepayahan. Aku wariskan kepada mereka taubat. Nabi Adam kan mewariskan kita suatu kesusahan tuh. Apa? Dosa. Dosa ya. Yang awalnya Nabi Adam itu surga. Coba deh kata Nabi Adam dan Hawa tuh tidak makan buah khuldi. Ini surga semua dah kita. Keturunan kita akan terus surga. Maka ternyata melakukan suatu dosa yang dilarang oleh Allah, maka Nabi Adam pun ya diturunkan di bumi. Tapi ketika Allah melihat Nabi Allah Adam yang menjadikan suatu warisan dosa kepada anak keturunannya, artinya kesusahan dan kepayahan, Allah pun dengan kasih sayangnya memberikan taubat kepada hambanya. Maka kata Allah tadi adalah aku berikan, wariskan kepada mereka taubat. Barang siapa di antara mereka yang berdoa kepadaku, kata Allah, dengan doamu wahai Adam, maka aku akan penuhi dia sebagaimana aku telah memenuhinya bagimu. Ya Adam, wahai Adam, kata Allah, aku halau orang-orang yang bertobat dari kubur mereka dalam keadaan bergembira denganku dan tertawa, dan doa mereka itu diperkenankan, ya.
doa mereka itu diperkenankan. Maka dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mengajarkan kepada kita tentang alamatut taubati an-nadm. Alamatut taubah an-nadm. Ya. Artinya apa? Alamat tanda bertobat itu adalah penyesalan. Penyesalan. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadim yantazir minallahir rahmah wal mu'jib yantazir minallahil maqt atau maqta. Artinya orang yang menyesal itu, ya, mereka menunggu dari Allah itu rahmat. Orang yang menyesal itu yang ditunggunya adalah rahmat Allah. Rahmat Allah. Tidak lain dicarinya, selalu rahmat Allah. Karena kalau tidak karena rahmat Allah, bagaimana dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'jib, kata Nabi Muhammad, orang yang merasa ujub, itu hanya menunggu daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan permasalahan taubah ini belum selesai. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, masih yang berkenaan tentang bab yang pertama, wasiat-wasiat para waliullah untuk menjalankan suatu tingkatan derajat mereka diangkat oleh Allah, ialah bab taubah. Dan ini belum selesai. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan pertama ini pada pertemuan selanjutnya setelah Lebaran. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan kita ditemukan oleh Allah Ramadan dan diterima dari segala amal kita. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada pengurus Masjid Al-Mu'minun, mungkin kepada seluruh jamaah, mungkin ya saya minta izin tidak ngajar dan sebagainya, atau mungkin tidak sampai selesai saya mengajar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, insyaallah kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya kembali di selesai habis Lebaran, sambil kita dengar pengumuman-pengumuman kapan dimulai lagi untuk belajar. Saya kira cukup sekian dan mohon maaf, saya mau ke Jeruju, ada Isra Mi'raj lagi, belum selesai orang Isra Mi'raj. Ya, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.